Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Siap Saji, Sabda Siap Saji pada hari Rabu 24 Juni 2020, di mana kita pada hari ini merayakan hari ulang tahun, hari kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau memberi kepada kami seorang kudus bernama Santo Yohanes Pembaptis. Kelahirannya mengejutkan banyak orang dan sudah dinantikan lama oleh Elizabeth dan Zakaria. Dan ia lahir dengan menggembirakan seluruh keluarga besar. Tetapi pada akhirnya ia harus melayani Engkau dan dipenggal kepalanya oleh Herodes karena masalah Herodias. Hari ini kami memperingati hari kelahiran Sang Kudus ini, sehingga kami boleh mengikuti teladannya. Maka ajarlah kami untuk berani berjalan mengikuti Engkau, seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, biarlah Yesus semakin besar, aku semakin kecil. Ajarlah kami untuk belajar rendah hati dari Santo Yohanes Pembaptis. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elizabeth, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elizabeth ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Riko, selamat pagi. Pagi Om. Kamu punya keponakan? Punya. Sekarang umur berapa? 7 tahun. 7 tahun. Ketika dia berusia 2-3 tahun, kadang-kadang kamu menggendong dia? Gendong. Waktu umur sekian itu, anak ini sedang lucu-lucunya bertanya, senyum, kamu gendong, kamu gemes, kadang-kadang kamu cubit dia. Iya. Kenapa? Soalnya pipinya dulu. Pipinya tembem, jadi menggemaskan. Nah, saudaraku terkasih, hari ini kita merayakan hari ulang tahun, hari kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Maka kita ucapkan happy birthday. Dan dalam ucapan selamat ulang tahun biasanya kita menambahkan panjang umurnya, sehat, sentosa. Anak yang bernama Yohanes Pembaptis ini adalah anak ajaib. Lama ditunggu kelahirannya,
Bahkan ibunya digunjingkan sebagai wanita yang mandul. Elizabeth tentu gusar. Ia terus mendaraskan mazmur dan doa-doa bersama Zakaria. Pada hari besar, Zakaria mendapat tugas memimpin doa masuk dalam bait Allah, dan dia mendengar berita tentang akan hadirnya seorang anak. Antara percaya dan tidak, itulah situasinya. Dan yang unik adalah ketika Zakaria keluar dari bait Allah, dia tidak bisa berkata-kata lagi. Istrinya kemudian mengandung dan pada waktunya melahirkan anak. Ada peristiwa yang penting dalam hidup mereka. Ketika Elizabeth mengandung 3 bulan, muncullah Maria menemani dia di Ain Karim, di tempat Zakaria. Maka di sana, kalau kita pergi sekarang, ada 2 patung perempuan yang hamil, yang saling memuji, yang melahirkan doa salam Maria. Kelahiran Yohanes Pembaptis tentu mengejutkan karena apa? 1, lama menunggu dan ibunya sudah tua. Ayah antara percaya dan tidak percaya. Lalu dia bisu. Kemudian dia lahir dan diberi nama berbeda. Tidak sesuai dengan tradisi Yahudi, harusnya Zakaria Junior, tetapi dia bernama Yohanes, artinya Allah menyertainya. Allah memberkatinya. Yang kedua, Zakaria adalah seorang tokoh. Tentu situasi dan kondisi secara ekonomis cukup, maka Yohanes Pembaptis hidup dalam kecukupan. Kehadiran Maria dalam keluarga Zakaria tentu memberi nilai lebih. Kenapa? 2 perempuan, Maria dan Elizabeth, adalah perempuan yang diberkati Tuhan, sehingga kehadiran mereka adalah melahirkan syukur dan puji-pujian kepada Tuhan setiap saat. Tidak ada gosip, tetapi yang adalah puji-pujian kepada Tuhan. Kehadiran Yohanes Pembaptis melahirkan satu nilai, yaitu harga diri ibunya, bapaknya terjadi secara duniawi atau manusiawi. Demikian pula Zakaria mempunyai keturunan yang akan melanjutkan tugasnya sebagai imam. Yang lain yang mengejutkan orang-orang di sekitarnya adalah ketika Zakaria menuliskan nama Yohanes, terbukalah mulutnya dan dia dapat berkata-kata lagi dan kemudian melahirkan Kidung Zakaria yang kita kenal. Yohanes muda berkelana. Yohanes muda belajar tradisi adat Yahudi. Yohanes muda pergi mengembara di hutan. Dia berpuasa, bertapa, dan kemudian dia keluar dari sana mewartakan tentang apa? Persiapan jalan bagi Yesus. Maka Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni engkau. Karena itu Yohanes dikenal sebagai orang yang membaptis, Yohanes Pembaptis. Dan dikenal sebagai orang yang bertapa, memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Ia mempersiapkan jalan Yesus. Maka dia sering mengatakan, luruskanlah jalan Tuhan. Aku membaptis kamu dengan air untuk pertobatan. Dan nanti pada waktunya ada orang yang akan membaptis kamu dengan air dan Roh Kudus. Dan ternyata
ada perjumpaan antara Yohanes dan Yesus di Sungai Yordan yang melahirkan pembaptisan Yesus. Dan yang mengejutkan adalah terjadi dialog. Yohanes mengatakan, gak mungkinlah, saya ini siapa? Tetapi Yesus mengatakan, ayo genapilah hukum Tuhan. Maka kemudian Yesus dibaptis dan sesuatu yang terjadi yang mengherankan adalah langit terbuka dan terdengar suara. Inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Maka sejak saat itu Yesus diperbesar namanya oleh Yohanes, diperkenalkan kepada siapa-siapa. Dan kemudian dia mengatakan, biarlah Yesus semakin besar, aku semakin kecil. Itulah moto dari Yohanes Pembaptis. Dia adalah seorang kritis yang kemudian mengkritisi situasi Herodes dan Herodias, yang kemudian melahirkan apa? Yohanes dipenjara. Itulah risiko pewartaan. Itulah risiko menjadi pelayan Tuhan. Tapi Yohanes Pembaptis berani mewartakan kebenaran dengan segala macam risiko. Maka kita belajar dari Yohanes Pembaptis untuk berjalan di dalam kebenaran. Dari hari ke hari kita belajar untuk terus belajar rendah hati seperti Yohanes. Tahu diri, kita menggunakan waktu dengan sungguh-sungguh